Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jalan dan Mogot Jakarta terpantau ramai lancar. Meski begitu, masih ada para pengendara yang masih melakukan pelanggaran aturan PSBB. Sejumlah petugas bersiaga di lokasi pengecekan atau checkpoint di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Penertiban pun dilakukan terhadap para pengendara yang masih melanggar aturan PSBB. Petugas memberikan surat teguran terhadap para pelanggar. Kalau untuk arus lalu lintas kondisinya normal ya, artinya seperti hari-hari kemarin. Kemudian untuk pelanggar sebagian besar masker aja, kemudian sarung tangan juga masih banyak yang belum menggunakan sarung tangan. Hari ini yang tidak pakai masker kira-kira mungkin 15-20. Kalau untuk yang tidak menggunakan masker, kami sesuai dengan perintah pimpinan, kami menggunakan tilang teguran, disampaikan kepada pelanggar bahwa pelanggaran tersebut tidak menggunakan masker. Kemudian yang tidak atau yang jaga jarak, kami arahkan untuk pindah posisi di depan, kalau memang depan kita arahkan untuk pindah ke belakang. Di hari ke-11 pemberlakuan PSBB di Jakarta, jumlah pelanggaran yang dilakukan pengendara semakin menurun jika dibandingkan hari sebelumnya. Dari Jakarta, Vena Kintan, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Jumlah orang yang terkena virus corona setiap hari bertambah, padahal PSBB sudah dilakukan di Jakarta dan sejumlah kota penyangga. Apakah harus dilakukan PSBB berskala nasional? Dalam catatan pakar FKM UI Pandu Riono, sebagian besar orang yang menyebarkan virus corona justru dari OTG atau orang tanpa gejala. Lalu apa yang dicermati redaksi TV One pekan ini? Langsung saja kita berbincang dengan Pemret TV One, Karni Ilyas. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Karni. Selamat petang, Sabira. Iya, gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah ya. Pak, sejauh ini apa yang Bapak cermati? Karena sudah PSBB tapi ternyata masih ramai. Apa perlu PSBB berskala nasional? Sebetulnya dari awal saya udah melihat tidak mungkin PSBB bisa efektif, bahkan lockdown pun tidak. Kenapa? Karena banyak sekali orang kita yang menggantungkan nafkahnya dari bekerja informal, bekerja harian, atau berdagang kaki lima, atau berdagang asongan, dan macam-macam, termasuk ojol, termasuk supir bajai, supir taksi, segala macam. Lah ini kalau tunjangan sosialnya, katakanlah sembakonya nggak bisa kita drop tiap hari, itu nggak bakalan mereka akan bisa bertahan di rumah. Maka saya menganggap PSBB sampai kapan kita kuat? Nggak usah nasional lah, Jakarta aja kuat seminggu ini atau seminggu lagi nggak akan kuat berlama-lama. Kenapa? Karena itu tadi, artinya nafkah atau kebutuhan pokok hari-hari itu nggak ada. Dan mereka bukan orang yang punya tabungan yang bisa dihabisi dikit-dikit dan kemudian dalam sebulan belum habis. Kalau ini banyak sekali yang di titik nadir penduduk kita. Apalagi PHK katanya iya, 1,5 juta resmi, tapi kabarnya yang benar itu mungkin udah mencapai 5 juta lebih. Itu yang baru aja. Artinya yang dulunya itu tidak termasuk orang miskin, sekarang masuk jadi orang miskin. Lah, yang miskin yang lama belum kita tangani, yang miskin yang baru sudah datang. Ini bagaimana caranya dengan lockdown atau PSBB yang sekarang diterapkan. Kalau itu diterapkan dengan ketat, orang nggak akan kuat karena nggak makan. Di Amerika saja kita lihat udah dikasih tunjangan sosial dari pemerintah, toh mereka masih demo, kami butuh kerja, bukan tunjangan sosial.
Di kita dikasih tunjangan sosial pasti orang kita lebih patuh dan agak mau dirubah. Jadi menurut saya PSBB ini sulit untuk diharapkan bisa berlangsung lebih lama lagi. Kalau saya lebih melihatnya ke sini. Ya ada teori, walaupun ini perlu diuji lebih lanjut, yang mengatakan bahwa negara tropis seperti Indonesia itu populasi yang terkena itu tidak sebanyak di negara sebelah utara atau subtropis ke atas. Ya kita lihat di Amerika berapa ratus ribu orang yang sudah terinfeksi dan berapa ribu orang yang mati. Di Inggris juga begitu, Italia, Spanyol. Tapi negara-negara Katulistiwa, coba lihat data-datanya, tidak sebesar di negeri orang itu. Namun di kita yang perlu diperhatikan sebetulnya, di Asia Tenggara misalnya, Indonesia itu terkena sampai akhir pekan lalu, itu nomor 2 terbesar dibanding Singapura. Singapura itu 6.588. Kita 6.575 sampai pekan lalu ya. Pekan lalu. Tapi di Singapura yang meninggal itu cuma 11. Di Indonesia yang meninggal 582. Kemudian Malaysia jumlah yang terpapar atau yang ada kasus itu 6.259. Gede 5.389. Yang meninggal cuma 89, lebih tinggi dari Singapura, tapi jauh di bawah Indonesia. Lah, kemudian kita lihat lagi negara lainnya, Thailand yang meninggal 47 dari 2.700. Kemudian Vietnam yang meninggal 0, walaupun yang kena juga kecil, 268, ini tropis juga. Belum Brunei yang meninggal 1, Kamboja. Maksud saya begini, mungkin kita juga perlu mengirim tim pakar-pakar kita untuk studi di negara itu apa yang dilakukan. Kok bisa korban meninggalnya kecil sekali persentasenya dibanding yang kena terinfeksi. Kenapa kita yang terbesar untuk Asia Tenggara? Kesalahannya di mana? Mungkin itu yang paling perlu kita perhatikan sekarang ini. Selain daripada kita yang menunggu vaksinnya diketemukan, tapi itu entah kapan, dan mungkin juga obat-obat apa yang baru dicoba dan dianggap sukses. Tapi di negara-negara yang sama-sama ASEAN tadi aja, kita bisa bercermin seperti apa yang terjadi di situ. Iya. Kalau Pak Karni sejauh ini melihat dari angka kematian tadi Pak, apakah karena di negara kita ini fase penularan seperti yang terjadi di KRL dikatakan penularan terbesar di sini, artinya penanganannya lamban atau seperti apa Pak? Maksud saya itu yang tertular, persentase yang tertular itu dengan yang meninggal ini, dari awal yang meninggal ini gede sekali. Banyak, iya. Artinya dipersentasekan. Iya. Artinya kalau ketularannya sama, orang tertular Singapura juga segitu juga. Artinya ada. Atau Malaysia dekat juga dengan itu. Ada yang lambat Pak dalam fase yang saya penanganan. khawatirkan penanganan setelah orangnya dirawat, orangnya mungkin peralatan kita yang kurang atau obat-obat kita yang kurang, atau ada teori lain lagi di di negara-negara tetangga kita tersebut, sehingga persentasenya kecil sekali mereka. Sementara kita sangat besar. Sangat besar. Iya. Kedua, yang paling penting lagi diperhatikan sekarang ini, kita melihat dengan fenomena ini atau musibah yang kita harus hadapi bersama-sama ini. Yang pertama, kita berhasillah membangkitkan empati, gotong royong, mengajak orang untuk menyumbang yang mengeluarkan sumbangan untuk orang-orang yang miskin, dan itu banyak gerakan itu di masyarakat. Alhamdulillah kita bersyukur.
Tapi di lain pihak, seberapa lama pula orang-orang ini bisa memberikan ini, bertahan. Bukankah orang mengeluarkan zakat atau sedekah atau apapun namanya, sumbangan, itu sporadis saja yang terjadi selama ini. Nggak mungkin terus-menerus. Yang ketiga, dampak dari ini yang berbahaya itu yang jelas keamanan. Sekarang kita lihat kejahatan mulai meningkat di berbagai wilayah di DKI aja sudah macam-macam. Jadi ini yang akan punya tugas yang berat juga ke depan adalah pihak keamanan. Dalam hal ini tentu Polri, dan kalau skalanya jadi besar ya terpaksa minta bantuan TNI. Lah yang paling kita harus waspadai, jangan ada yang memanfaatkan ini untuk menjadi kerusuhan atau penjarahan. Kalau itu terjadi, kita semakin babak belur. Iya, artinya harus menjadi concern juga untuk segi keamanan ya Pak ya? Itu yang ke depan yang perlu fokus sekali dari pemerintah dan masyarakat juga. Iya. Bagaimana kewaspadaan di sebuah lingkungan tanpa mengurangi rasa simpati, rasa untuk rela berkorban untuk orang-orang di sekitar, sehingga keamanan tadi juga akan terjamin dengan sendiri. Iya, concern menjadi concern semua orang ya Pak Karni, keamanan baik itu pemerintah maupun masyarakat sendiri. Terima kasih Pak Karni informasinya, ilmunya di petang hari ini di Kabar Petang. Terima kasih Pak Karni Ilyas.